Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Akmal Taufik di channel Santri Code. Dan kali ini kalian semua sedang berada di video pertama pada playlist belajar dasar pemrograman. Dan kali ini kita akan belajar tentang konsep algoritma. Kapan kita mulai? Kita mulai dari sekarang. Oke, sebelum lebih jauh lagi mengenai algoritma, teman-teman semuanya kita tahu sendiri bahwa komputer sudah banyak sekali membantu persoalan-persoalan kehidupan kita sehari-hari ya, baik itu di bidang pendidikan, di bidang kedokteran, di bidang hiburan, dan lain sebagainya. Tetapi komputer tidak serta-merta menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dengan sendirinya. Mengapa? Karena komputer hanyalah sebuah benda mati yang tidak bisa apa-apa. Nah, barulah manusia memberitahu kepada komputer tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputer untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, langkah-langkah tersebut dinamakan dengan algoritma. Jadi, algoritma itu apa? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, dari definisinya, kita garis bawahi. Yang pertama adalah langkah-langkah tersebut harus logis dan sistematis. Kemudian langkah-langkah tersebut untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah. Nah, persoalannya bebas, mau persoalan kehidupan sehari-hari ataupun bukan. Nah, dikarenakan kita sedang belajar pemrograman, maka kita persempit definisi ini menjadi sebuah persoalan komputasi pada sistem komputer. Jadi, ketika saya bilang algoritma, maka algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah persoalan komputasi pada sistem komputer. Nah, itu adalah pengertian algoritma. Oke, agar lebih mudah lagi dipahami ya teman-teman semuanya. Di sini ada penerapan algoritma pada kehidupan sehari-hari dulu ya. Di sini terdapat dua buah gelas. Gelas A berisi larutan warna merah dan gelas B berisi larutan warna biru. Nah, persoalannya adalah kita menginginkan agar isi dari kedua gelas tersebut tertukar. Gelas A menjadi warna biru dan gelas B menjadi warna merah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menentukan algoritmanya. Misalkan, kita tambahkan gelas yang ketiga, yaitu kita beri nama gelas C. Kemudian apa? Selanjutnya tuangkan larutan pada gelas B ke dalam gelas C. Selanjutnya tuangkan larutan gelas A ke dalam gelas B. Kemudian selanjutnya adalah tuangkan larutan gelas C ke dalam gelas A. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat hasilnya ya. Kemudian yang terakhir, simpan kembali gelas C. Maka yang tadinya gelas A merah dan gelas B biru menjadi gelas A berisi larutan warna biru dan gelas B berisi larutan warna merah. Nah, proses-proses ini ketika dituliskan maka akan menghasilkan sebuah algoritma. Ini adalah algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana algoritma dalam sistem komputasi? Nah, misalkan di sini saya kasih contoh yang sangat sederhana untuk mencari luas persegi panjang. Nah, di sini ada sebuah persegi panjang dengan memiliki panjang 4 cm dan lebar 9 cm. Kita cari algoritmanya seperti apa? Misalkan, baca input panjang. Nah, artinya panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 cm. Kita inputkan ke dalam komputer. Kemudian, baca input lebar. Kita inputkan juga ke dalam komputer lebar dari persegi panjang tersebut. Berapa? 9 cm. Kemudian yang ketiga, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Artinya, luas itu memiliki isinya adalah panjang kali lebar. Nah, setelah diketahui luasnya berapa, kita tampilkan luas kepada user atau kepada manusianya. Nah, ini adalah penerapan algoritma pada sistem komputer. Oke, setelah mengetahui algoritma itu apa, kita sekarang akan membahas sejarah algoritma. Nah, sampai akhir tahun 1957, kata algoritma tidak diketahui asal-usulnya. Kenapa? Karena saat itu yang ada adalah algoritma.
dan algoritma itu adalah penyebutan terhadap operasi aritmetika menggunakan huruf Arab ya. Kemudian setelah 1957, ahli sejarah matematika menemukan ternyata asal mula kata algoritma itu berasal dari seorang ilmuwan muslim abad ke-7. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dia lahir tahun 770 Masehi dari Uzbekistan. Dan orang barat menyebut Al-Khawarizmi itu dengan algoritm ya. Kemudian kata algoritm dirubah menjadi algoritm karena sering dianggap sebagai perhitungan aritmetika yang tadi ya, dikarenakan ada dua definisi jadinya, maka dirubah saja algoritm yang urutan langkah-langkah namanya menjadi algoritm. Nah, di Indonesia sendiri algoritm itu algoritma itu sendiri ya. Kemudian kata algoritma pertama kali disandangkan pada algoritma Euclidean ya, seorang ilmuwan matematika yang namanya Euclid. Nah, Euclid sendiri ini tidak menamakan algoritma Euclidean. Sebenarnya algoritma Euclidean disematkan oleh orang-orang modern zaman sekarang. Kenapa? Karena pada tahun 1950 itu belum ditemukan, asal-usul algoritma itu belum ditemukan. Nah, itu adalah sejarah singkat dari algoritma. Sekarang kita akan ke karakteristik algoritma. Jadi algoritma itu memiliki karakteristik ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah. Artinya algoritma harus punya ujung, harus punya akhirnya. Misalkan pada algoritma mempertukarkan isi kedua gelas tadi, ujungnya adalah berakhir ketika gelas C itu disimpan. Ya, maka hasilnya sudah diketahui. Kemudian setiap langkah memiliki definisi yang jelas dan tidak ambigu. Nah, misalkan tuangkan beberapa sendok teh garam. Nah, beberapa itu nilainya berapa gitu. Jadi tidak boleh ambigu, harus jelas. 2 sendok kah, 3 sendok kah? Nah, itu adalah algoritma. Yang ketiga, algoritma memiliki masukan atau memiliki input. Nah, misalkan pada algoritma mencari luas, masukan atau inputnya adalah panjang dan lebar. Kemudian yang keempat, algoritma memiliki luaran atau output. Nah, pada algoritma luas persegi panjang, output atau luarannya adalah luas itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir, algoritma harus sederhana dan efektif. Kalau misalkan kita menemukan sebuah algoritma yang ternyata urutan-urutannya belum sederhana, masih bisa diperinci lagi, maka itu algoritma masih kurang sempurna, harus lebih diperinci kembali. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita sudah berhasil membuat sebuah algoritma, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Selanjutnya adalah kita menulis kembali algoritma tersebut ke dalam sebuah program. Ya, ke dalam sebuah program. Aktivitas menulis kembali algoritma ke dalam sebuah program itu dinamakan dengan pemrograman. Nah, di video selanjutnya kita akan lebih mengulas kembali tentang program, pemrograman, pemrogram, dan bahasa program. Nah, itu kita akan ulas kembali di video selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti video selanjutnya, bisa dicari di playlist Belajar Dasar Pemrograman di channel ini. Teman-teman semuanya, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.